Selamat pagi, terima kasih kedatangannya, terima kasih kepada Ketua Yayasan Ustadz Supar SPD yang sudah mengundang saya melalui Bu Charmi dan Bu Anis. Terima kasih sekali pagi ini, walaupun di Wibawa Mukti lagi rame, saya udah deg-degan Bu, jangan-jangan isinya Pak Muhammad lagi, Pak Asta lagi, Pak Supar, Bu Anis gitu ya. Ya, tapi alhamdulillah masih ada ibu-ibu dan saya sangat berterima kasih kepada bapak-bapak yang sudah hadir ya. Keberhasilan pendidikan anak itu bukan hanya di ibu ya. Biasanya ayah yang terlibat nih ya, kayak Pak Supar, Pak Amin, Pak Muhammad, Pak Asta. Itu keluarganya akan jauh lebih baik dibandingkan bapak-bapak yang nggak pernah mau ikut begini, Bu. Biasanya bapak-bapak mah hari Minggu kalau nggak mancing, ngapain, Bu? Main burung ya. Ya pokoknya saya terima kasih undangannya, terima kasih kehadirannya. Oke, tadi sudah dikenalkan, nama saya Eva. Saya lebih suka dipanggil Miss Eva dibandingkan Ibu Eva, ya. Kesannya biar selalu muda, ya. Hari ini saya datang bukan mau menggurui, tapi saya datang hanya untuk berbagi. Bagaimana kita sebagai orang tua bisa membantu anak korban maupun menjadi pelaku bullying. Sebelum dimulai, ini pada malas-malas, aduh nggak semangat. Semangat dong. Saya kasih banyak door prize ya, tuh udah ada door prize-nya. Dari harga yang nggak seberapa tapi manfaatnya luar biasa, sampai 1 buah handphone. Oke? Ada yang pengen punya handphone Android terbaru? Coba dikeluarin dulu handphone Android-nya. Dikeluarin dulu, diliatin ke saya. Siapa tahu yang kacanya udah pecah, yang suaranya udah hilang. Ayo Bu, dikeluarkan semua yang bawa Android. Yang bakal dapat handphone adalah orang-orang yang bawa handphone. Ya. Kalau yang nggak bawa handphone, kemungkinan kecil untuk menang door prize handphone. Oke, sekarang handphonenya dikeluarkan, diliatin sama saya. Coba diliatin, dilihat lagi, dilus-elus, mungkin nanti handphone terakhir ini nggak akan ketemu lagi, dimatikan suaranya. Nanti kalau suaranya berdering selama seminar, tolong berikan ke Ibu Anis, nanti kita jadikan door prize. Ya, kan mau belajar, Bun. Ibu kalau anaknya belajar pakai handphone, main handphone seneng nggak? Saya juga hari ini saya jadi mamahnya, bunda-bunda sama ayah dan anak-anak yang lain jadi anakku. Jadi peraturannya nomor 1 adalah no handphone selama seminar, ya. Boleh kalau misalkan gemes-gemes nih ya, dulu kan kayak si ibu nih gemes nih. Pengen banget mainin handphone, boleh asal foto saya. Ya, nanti dipostingnya, nanti tag saya ya. Nah, Ibu boleh mengeluarkan handphone untuk kepentingan foto saya. Oke. Seminar ini akan dibawakan sekitar 45 menit. Ya, dandannya aja lebih dari 45 menit, Miss Eva. Pakai acara seminarnya cuma 45 menit. Kelamaan dandannya. Ada yang tahu nggak kenapa saya cuma mau membawakannya sekitar ya 45 menit? Oke, yang tahu saya kasih hadiah. Biar nggak bosan. Ada yang lebih tepat lagi nggak? Biar nggak ngantuk. Ada yang lebih tepat lagi nggak? Apapun nggak kedengeran. Aduh. Biar apa? Daya serap otak atau untuk mengingat itu 45 menit efektifnya. Untuk orang dewasa, daya serapnya, daya konsentrasinya itu maksimal di antara 30 hingga 45 menit. Nanti menit ke 46, astagfirullahaladzim. Tadi teh ya,
Itu rice cooker udah dijekrekin apa belum? Jangan-jangan nanti pulang nggak bisa makan. Ih, tadi ngerendam baju deterjennya udah dimasukin apa? Udah buyar. Ya. Kenapa dikagetin? Biar makin semangat. Jangan dilihat dari harganya, lihat dari fungsinya. Oke, sebelum kita belajar, kita main games dulu. Ya, ada 9 pertanyaan, semua ada hadiahnya. Jangan dilihat dari harganya, lihat dari kebermanfaatannya. Tadi saya udah spill ke Bu Anis, harganya maksimal berapa Bu? Goceng. Oke, pertama. Siapa yang tahu hari ini, hari apa, tanggal berapa, dan bulan apa? Adek, sini, maju. Hari apa, Dek? Hari Minggu. Hari Minggu, tanggal? 19. 19 apa? 19 November. 19 November tahun? Tahun 2023. Karena kamu anak hebat, kamu boleh pilih tuh hadiahnya sendiri. Ambil di situ ya, ambil satu. Suka-suka kamu deh. Oke. Apa itu? Ya udah, apa? Kamu ngambil apa? Ya udah, kamu mau apa? Roti. Ada roti, ada susu, kamu mau apa? Ada susu. Ada sabun, ada teh. Oh iya, teh aja. Oke. Namanya siapa? Sandika. Sandika. Sandika boleh jawab lagi nggak ntar? Boleh. Nanti mau hadiahnya semua buat Sandika juga boleh ya. Tadi Sandika bilang hari ini hari Minggu tanggal 19 bulan November tahun 2023 dalam waktu 5 detik. 19 ditambah 11 ditambah 2023. Itu Pak. Bu Charmi tuh. 1, 2, Bu Charmi. tanpa kalkulator. 3, 4, 5. Berapa? 2053. Betul. Betul ya? Bener nggak Bu? Coba cek di kalkulator. Tadi sih saya ngecek segitu sebelum pergi. Ya, biar makin kuat. 2. Apa ya? Siapa yang bisa nyebutkan 5 nama orang di ruangan ini? Bukan Mamah Mika, bukan Mamah Nur, bukan ya? Bukan. Jadi misalkan namanya, nama depannya. Nama depan 5 orang di ruangan ini. Padahal tadi udah saya sebut-sebutin tuh. Miss, 1. Saya bisa. Oke, Bu Anis. Ya. Boleh nggak panitia? Bolehin aja. 5 orang Ya. di sini. 1 Pak Muhammad. Wah, harus Pak Muhammad dulu. 2 Pak Aminuddin. Ada Pak Asta, Pak Rizky, dan Pak Supar. Bapak-bapak semua ya? Iya, bapak-bapak. Kalau ibu-ibu namanya agak susah katanya. Milih sendiri. Soalnya ini apa namanya? Nih, saya kasih yang agak besar deh. Kasihan deh. Makasih. Oke, sekarang siapa yang bisa menceritakan tentang dirinya dengan 3 kata? 1, 2. Ngomongin tentang dirinya 2, nggak ada yang tahu bener apa salah. 3. Siapa yang mau? 4. Ibu gimana? Nama saya Mei, tinggal di Kampung Rawalita. Ibu orangnya kayak apa? Saya orangnya agak galak. 2 lagi. Cerewet. 1 lagi. Suka ngomel. Galak, cerewet, suka ngomel. Pos lah Bu. Mak. Itu mama kayak gitu. Galak, suka ngomel, sama cerewet. Baru berapa pertanyaan? 4. Masih konsentrasi. Pertanyaan kelima. Sebutkan binatang yang ada di ruangan ini ya, bukan gambar. Angkat tangan. Ibu dulu. Mana kucingnya? Mana kucingnya? Tapi tadi ada kucing. Tapi tadi ada kucing, oke. Tadi udah berapa pertanyaan, Bu? 5. 4 lagi. Siapa yang bisa nyanyi lagu Balon Puker?
depan. Oke. Namanya siapa? Raya. Oke. Bisa nyanyi sekarang? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, biru, dada biru, meletus balan hijau, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, Bu, merah muda dan biru. meletus balan hijau, Hatiku sangat kacau. Aku tinggal 4, perang erat-erat. Tepuk tangan dulu. Siapa namanya sayang? Raya. Ini ya Raya ya. Ini hadiahnya udah tinggal buat emak-emak Raya. Ya, ini ada roti 2 di dalamnya. Tadi berapa pertanyaan? Pertama, hari, tambah-tambahan, saya orangnya kayak apa, namanya apa, binatang, sama lagu. Nah, ke-7. Ji, temen saya mau ketawa-ketawa, Mbak Yuni jangan ketawa-ketawa. Nggak pede, nanti saya kabur. Nah, saya lupa. Oh ya, sebutkan 5 benda yang bulat di ruangan ini. Kamu lagi. Ya udah, aku yang datang ke sana nanti aku nggak live di TikTok, kamu yang maju. Enggak, ini anak-anak lagi. Sandika lagi. Kamu tinggal di mana? Di sini. Oh, tinggal di sini. Apa bulat ya? Apa aja? 1, 2, 3 aja deh. Kipas. Ya duduk. Bu, ada yang mau barter hadiah nggak sama dia? Susu di barter, kesian dia nggak bakal berguna ini. Ya? Oh, buat nyuci katanya tuh nggak jadi. Pinter dia tahu ini harganya lebih mahal dari itu. Ibunya udah gini. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Siapa yang hafal doa mau belajar? Siapa yang hafal doa mau belajar? Ayo. Saya doa mau belajar gimana? Kalau di Siapa yang hafal doa mau belajar? Bundanya dia hafal nggak? Bundanya dia hafal nggak doa mau belajar? Nggak ada. Nggak ada yang mau? Serius? 3, 2, Dedek mana? Oh, ketemu lagi. 1. Ajarin ya Bunda, ikutin ya Bunda ya. Oke, betul? Alhamdulillah. Ini juga buat ibu-ibu, nggak apa-apa lah. Hadiah terakhir. Kamu mau ini apa mau susu? Ya ini aja, ini lebih mahal daripada susu, benar. Soalnya susunya beli 2 gratis 1. Oke, sebelum kita mulai grand prize, ini beneran ya. Ada voucher belanja. Siapa yang mau boleh. Ya, dalam waktu 10 detik. Siapa yang mau voucher belanja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi artis lagi. Oke Ibu, sekarang kita saatnya belajar. Kita udah baca doa mau belajar. Tadi permainan bukan sekedar permainan, itu namanya permainan kecerdasan majemuk. Saya mau ngasih tahu dulu, soal ini ibu-ibu di Indonesia ya. Kalau Bu Anisma kalau ngajarin anaknya nge-tag saya dulu. Bener kan Miss Eva? Si anak-anak kan begini ya Miss Eva. Saya mah seneng sama dia. Dia mahasiswa saya yang pinter. Tapi banyak sekali ibu-ibu berpikir bahwa kecerdasan anak itu hanya di sekedar kecerdasan membaca dan berhitung.
Padahal Howard Gardner bilang bahwa kecerdasan manusia itu ada 9. Ada kecerdasan bahasa, ada kecerdasan matematika, ada kecerdasan body kinestetik, ada kecerdasan spasial, ada kecerdasan musik, ada kecerdasan agama, ada kecerdasan intrapersonal, interpersonal, dan kecerdasan, tadi ada yang kelewat satu, nantilah ya. Tadi pertanyaan pertama, hari ini tanggal berapa itu anaknya masuk ke kecerdasan bahasa. Yang matematika 19 tambah 11 tambah 2023 itu kecerdasan matematika. Yang bilang saya judes, saya galak, itu namanya kecerdasan memahami diri sendiri. Ya. Yang keempat, Bu Anis tadi nyebutin nama orang, itu namanya kecerdasan antarpersonal, kecerdasan di mana bisa bergaul sama orang lain. Kecerdasan agama, baca doa. Kecerdasan naturalis, cari binatang. Soalnya cuma yang matanya yang cinta binatang gampang cari binatang. Terus kecerdasan spasial, yang cari yang bulat-bulat. Terus kecerdasan menyanyi, musik, yang nyanyi balonku. Yang terakhir yang saya kasih voucher 50.000 dari minimarket terdekat, itu namanya kecerdasan kinestetik. Di balik 50.000 itu, di balik kecerdasan kinestetik itu ada yang mau saya sampaikan Ibu. Pada saat Ibu ingin sesuatu, tadi siapa yang nggak mau voucher 50.000? Kan lumayan dari sini ya, bisa beli minyak, bisa beli sabun gitu ya. Tadi siapa waktu saya bilang, siapa yang mau voucher ini? Angkat tangan. Saya gitu. Tiba-tiba Ibu dari belakang lari. Di situ ada pesannya. Jika Ibu ingin berubah cuma mau bilang iya, tapi Ibu tidak meraihnya, tidak akan pernah berubah. Mendidik anak itu sulit kalau tidak tahu ilmunya, tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, semua merasa lebih mudah. Bullying. Apa sih bullying yang Ibu tahu? Penindasan. Penindasan yang dilakukan oleh siapa kepada siapa? Antar teman. Menurut Ibu, bullying itu terjadi karena penindasan antar teman. Yang kuat biasanya membuli yang lemah. Biasanya. Hanya di teman saja. Antar golongan juga. Antar golongan, antar masyarakat. Ya lingkungan banyak. Lingkungan banyak. Bullying itu katanya penindasan. Ya, perilaku agresif yang menyakiti orang lain. Kalau Ibu dikata-katain orang lain atau adik-adik dikatakan orang lain, dikata-katai orang lain dan merasa terintimidasi, merasa sedih, itu udah masuk bullying. Contohnya apa? Kekerasan fisik dengan serangan. Ya. Kedua, ejekan verbal, pemanggilan nama. Si Cimong, si Gemoy. Bully. Ya. Penghinaan. Ih, badanmu kayak apa gitu, kayak binatang, kayak kaleng kerupuk, bully, ya, ancaman atau intimidasi, dikasihin nggak itu tadi? Ibu misalkan tadi udah mau dapat softener, gue dapetnya susu ke anaknya, kasih tante nggak? Nah itu bully. Kamu anak kecil emangnya nyuci, gitu misalkan, itu bully. Mengancam, mengintimidasi itu namanya bully. Mencuri uang atau harta benda itu juga namanya bully. Ya, pengucilan dari kelompok sebaya kayak tadi Ibu di kelompoknya, jangan main sama Eva, ya, semua nggak mau main sama saya, itu juga bully. Ini Bu yang menyedihkan, medsos, Menteri Sosial bilang bahwa 84 anak usia 7 hingga 12 tahun atau usia 12 hingga 17 tahun atau usia anak-anak sekolah mengalami bullying. Dan Komnas HAM bilang bahwa 70% orang tua melakukan bullying. Dan orang tua adalah pelaku bullying pertama. Ibu gak mau anaknya dibully, tapi ibu ngebully anaknya. Jangan-jangan anak ibu yang ngebully temennya gara-gara ibu bully. Si Cimol, si Gemoy, dari bayi itu ya. Mungkin saudara saya nonton, soalnya saudara saya tuh kalau misalkan dia posting Instagram ngata-ngatain anaknya, langsung saya bilang, bully, anakmu cantik nggak cantik? Katakan cantik. Kenapa harus dibilang anakku bulat kayak onde-onde? Kalau dia pengen itu
Jangan pernah salahkan orang lain kalau anak ibu menjadi pelaku bullying karena menjadi korban bullying. Karena pelaku bullying 70% adalah orang tua. Orang tua yang melemahkan anak, orang tua yang membuat anak jadi berani untuk ngebully orang lain. Saya suka cerita, saya pencinta kucing. Ada kucing yang gak salah. Ibu pernah lihat kucing gak salah ditimpukin batu sama anak kecil? Kira-kira kenapa anak kecil itu, anaknya itu biasanya anak ketiga dari 3 bersaudara. Anak kecil yang anak ketiga dari 3 bersaudara itu melemparin batu ke kucing. Kenapa dia lempar batu ke kucing? Kira-kira. Apa? Enggak. Karena dia habis diomelin kakak kedua. Kenapa kakak kedua ngomelin adik ketiga? Diomelin kakak pertama. Diomelin anak pertama. Kenapa anak pertama ngomelin anak kedua? Diomelin ibunya. Diomelin Ibunya. sekali lagi. Mak, kenapa marah-marah, Mak? Kenapa? Diomelin siapa? Diomelin suaminya. Suami kenapa marah-marah? Hah? Kenapa, Bu? Karena suami nggak punya uang. Sekarang lagi viral, uang 10.000 di istri yang tepat. Saya tuh mau lihat ini yang paling keren itu ya, parodinya siapa? Agung Karmalogi. Dia bikin 500 perak di istri yang tepat. Dia langsung keluar gitu ya. Dia beli itu enggak nyebut merek. Apa itu? Air mineral gopean, suaminya pulang, airnya dia masak, suaminya suruh pengemis. Tuh, 500 rupiah di istri yang tepat. Bener tuh. Hah? Bapak nggak punya duit jadi ngomel-ngomel. Jadi yang salah siapa? Kucing. Keadaan. Jangan-jangan bapak itu ngomel pernah ada trauma masa lalu. Jadi itu, Bu, kayak bola setan. Kalau nggak digunting dari kita, ya gitu terus. Saya itu ya kenapa saya tuh senang banget ngomongin bullying. Wah, ibu, bapak sadar. Pembuli pertama itu kalian, kenapa ya anak saya dibully? Anakmu lemah karena kamu marahin, karena kamu bully. Dia tidak berdaya, akhirnya dia jadi korban bullying. Ada juga anak yang powerful. Gua udah diomelin emak gue gak bisa marahin emak gue. Kenapa bisa ya marahin emak balik? Bisa? Ibu bisa gak marahin suami balik? Tergantung posisi di rumah tangga tuh bapak-bapak ketawa. Gitu kan? Tergantung posisi di rumah tangga. Oh, kalau marah sama suami nggak dikasih duit. Alhamdulillah suami saya nggak pernah ngasih uang, Bu. Ya kasihin ATM-nya. Jarang sekali suami saya ngasih uang. Kemarin dia ngasih saya $200, saya bahagia banget. Jarang banget saya dikasih duit. Jadi saya ngambil dia sendiri. Enak ya? Ya saya bersyukur. Ayo Papa Ber, kalau lihat sih, aku ngomongin kamu tentang kebaikan kamu. Ya. Jadi itu, Bu, pada saat kita bully, emang bulinya orang tua ngapain ya ngomong-ngomong kira-kira? Ibu pernah bully anak nggak? Tanpa sadar. Bapak pernah bully anak nggak? Tanpa sadar. Anak pulang sekolah. Mama, aku dapat nilai 6 loh matematika. Berarti udah paling tinggi. Ibu bilangnya apa? Lemah itu. Lemah itu apa? Astagfirullahaladzim. Foto sini foto. Ya Allah, ya Robbi, terima kasih telah memberikan mama yang gak pernah ngata-ngatain aku kayak gitu. Ada yang ekstrim. Gitu ya. Mah, temen aku nilainya 40, 20, 10. Kira-kira ibu ngomongnya apa lagi? Hah?
temen lu bego katanya. Biasanya ngomong gini ya. Kalau enggak biasanya mama ngomong gini. Lah yang jelek diturutin 100 dong gitu. Ibu itu udah bully. Atau anak pulang, anak TK. Mama tadi aku gambar gunung. Saya kan angkatan lama ya. Kalau sekolah zaman dulu ngegambar apa Bu? Gunung. Kita gak kreatif banget. Jalanan, sawah. Hah? Tiba-tiba anak pulang. Mama lihat aku gambar gunung. Warnanya ungu. Sawahku warnanya jangan oranye masih bisa mah. Warnanya pink. Ibu ngomong apa Ibu? Apa? Mana ada gunung ungu, sawah pink, gak ada. Ibu udah ngebully. Terus anaknya ngomong gini, ya Allah mama gak tahu nilai 60 itu udah paling bagus. Akhirnya anak ibu kan mau ngomong, kalau anaknya zaman Gen Z sekarang gini ya, Gen Z. Emang mama dulu nilai matematikanya berapa? Ada ya anaknya gitu kan? Tapi ada anak yang gak berani sama orang tuanya. Dia tertekan, jadi anak lemah. Pada saat si kuat datang, ngebully, bisa. Atau dia bilang, gue gak bisa nih balas emak gue cari orang yang lebih lemah untuk dibalas. Cintamu mirip bunda. Kalau kayak gini mirip bunda. Nah, sekarang kita lihat. Bully itu adalah hal yang berpengaruh dari masa kecil. Katanya bully itu disengaja. Anak-anak yang membuli biasanya sengaja ngebully lagi karena tadi dibilang TOLOL sama ibunya, dia nggak mau merasa lemah sendiri, dia cari anak yang untuk dilemahkan yang sedih kayak dia. Ya, terus biasanya perilakunya berulang-ulang. Nggak mungkin ngelakuinnya sekali. Yang tadi ibu bilang, tidak ada keseimbangan kekuatan. Ada yang lebih kuat, pasti ngebully. Ada yang lebih pinter, pasti ngebully. Ada yang lebih cantik, apa ganteng, pasti bully. Untung saya kuat, pinter, dan cantik. Jadi nggak ada yang bully. Ya. Terus perbuatan tersebut dilakukan oleh satu orang atau lebih ke orang lain. Biasanya kalau di sekolah yang saya tangani, pentolannya cuma satu Bu. Anggap aja nama temen kita Jubaidah. Maaf yang namanya Jubaidah. Lu mau main nama gua, awas lu ya. Jangan main nama Jubaidah. Kan gak gua temenin. Kan saya cantik, tadi apa? Pinter, kuat. Hati-hati daripada dibully sama si Eva, kita jangan temenin Jubaidah. Akhirnya ada satu geng 10 orang. Petantang-petenteng. Jubaidah gak ada temennya. Padahal yang sebel sama Jubaidah siapa? Saya. Dia mah biasa aja. Cuman karena takut, ikut-ikutan. Biasanya saya kalau nanganin di sekolah itu kalau ada bullying ngegerombol, saya cari dulu. Apa? Pentolannya siapa? Ya, kepalanya siapa? Terus. Ya tadi ada ketindak kekuatan udah nih. Nah sekarang saya mau tanya sama ibu tentang bullying. Katanya anak perempuan itu nggak pernah bully. Mitos atau fakta? Mitos. Katanya kalau cuma ngata-ngatain doang mah nggak nyakitin. Mitos atau fakta? Siapa yang bilang fakta? Sebenarnya lebih enak dikata-katain. Saya di atas aja deh, biar kayak berasa artisnya. Kasian Bu, udah dibikin, ya kan? Nggak dinaikin. Saya sih orangnya memang kesana kesini, biar nggak ngantuk. Lebih sakit dikata-katain atau digebukin? Dikata-katain. Jadi kalau kata-kata menyakitkan itu bullying apa bukan? Bully. Bully itu cuma godain doang. Cie. Itu bully, Bu. Nah, bullying akan membuat anak menjadi lebih tangguh, lebih kuat. Mitos. Banyaknya secara mental mereka rapuh. Bullying adalah bagian normal dari masa anak-anak, emang biasa.
Mitos. Mitos. Ini udah lemah baterainya. Anak-anak remaja yang dibully selalu menceritakan tentang bullying kepada orang dewasa. Suka cerita nggak? Enggak. Banyaknya enggak. Ada yang cerita, tapi 70% sampai 80% mereka tidak bercerita sama orang dewasa. Anak-anak dan remaja pelaku bullying kebanyakan menyendiri dengan sedikit keterampilan sosial. Anak-anak yang ngelakuin bullying itu biasanya anak-anak yang kuper. Mitos atau fakta? Mitos. Faktanya enggak. Kenapa ya? Terakhir, anak yang dibully perlu belajar bagaimana menghadapi bullying itu sendiri. Mitos atau fakta? Jadi anak yang dibully diajarin, kamu bisa menangani masalah bullyingnya sendiri. Mitos atau fakta? Mitos. Harus didampingi. Ya, kalau saya pribadi, pendampingan bullying yang dilakukan oleh saya tidak hanya mendampingi korban, tapi saya juga mendampingi pelaku. Sekarang itu banyaknya di sekolah-sekolah, ya. Bukan tempat saya kerja ya. Kalau tempat saya kerja itu ya karena saya itu akan mendekati anak korban dan pelaku bully. Tapi kalau di sekolah lain, rata-rata yang diintervensi itu, yang diajak bicara siapa? Korbannya doang. Padahal pelaku bully itu lebih menyeramkan. Ya. Misalnya, saya pelaku bully. Saya udah ngebully, kan saya ngebully si Jubaidah tadi kan. Terus saya mah petantang-petenteng, hahaha. Udah gitu saya bakal bully yang lain, Bu. Makanya seharusnya dalam kasus bully yang di konseling itu tidak hanya korban tetapi juga pelaku. Bully itu ada dua, ada bully tradisional dan ada bully online. Kalau bully tradisional biasanya pakai kekerasan fisik, pakai kekerasan verbal, dan yang di tengah atau relational bullying. Relational bullying itu yang tadi saya bisik-bisikin. Ibu tadi siapa namanya? Mei ya? Bu Mei, jangan temenin Jubaidah ya. Udah gitu, dia bilang, hati-hati daripada nggak aman sama si Eva, jangan temenin Jubaidah. Itu namanya relation bullying. Atau kita ngomongin temen, itu lihat si Jubaidah lihat kakinya. Padahal kakinya nggak kenapa-napa. Itu relation bullying. Tapi saat ini ada bullying yang paling menakutkan adalah cyberbullying. Jadi bullyingnya di cyber, apalagi netizen Indonesia. Netizen Indonesia itu orang paling dermawan. Kita itu kalau ngumpulin sumbangan cepet, Bu. Ya. Tapi jari kita sama cepetnya. Jadi kita dermawan tapi kita julid. Misalnya ibu komen julid ke temen, itu udah namanya cyberbullying. Misalnya ya, saya posting makanan. Padahal saya masaknya cuma sayur asem sama tempe sama tahu goreng. Ya elah, cuma kayak gitu aja sombong. Saya mah pasti posting, Bu, karena saya jarang masak. Walaupun itu sekedar tempe goreng. Saya menghargai diri saya yang udah masak tempe goreng. Ya. Tapi mungkin tuh sebagian orang, cuma tempe doang diposting. Atau orang yang jalan-jalan mulu, ya elah si Eva kan makan di restoran ditraktir sama si Jubaidah terus, gayanya posting. Itu namanya cyberbullying. Cyberbullying itu ada mirip sama tradisional bullying. Ada pengulangan, disengaja, dan tidak ada keseimbangan kekuatan. Tapi cyberbullying ini lebih bahaya, Bu, dibandingkan dengan bullying biasa, bullying tradisional. Kenapa? Karena orangnya 50% gak diketahui. Kadang kan bisa tuh pakai account fake account. Terus dia ngerasa karena gak kelihatan, jadi lebih ngomongnya semena-mena. Terus bisa ngebully 24 jam dalam 7 hari. Ya. Terus korban tidak melapor karena takut. Ya biasanya kalau anak-anak yang dapat perlakuan cyberbullying, mereka nggak berani ngomong sama orang tuanya, takutnya komputernya atau
HP-nya diambil sama ibunya. Jadi ya udahlah, mendingan nggak usah ngomong aja daripada nanti nggak dikasih HP lagi. Ya. Terus pengamat berbeda dengan yang ini, intimidasi di dunia maya tidak menyaksikan kontroversi langsung secara langsung. Jadi nggak langsung. Ya. Siapa sasaran bullying? Tadi udah dibicarakan, yang anak rentan, sedikit teman, nggak asertif itu tidak berani bicara. Ya, memiliki harga diri yang rendah dan memiliki kepercayaan diri yang rendah juga. Nah, ibu harus tahu ciri-ciri anak yang kena bully. Kalau misalkan anak ibu takut pergi sekolah, tiba-tiba takut pergi sekolah, tiba-tiba nilainya jelek, tiba-tiba ada yang sakit perut lah, sakit kepala, terus dibilangin saya ada nanganin ya, anak kelas 2. Dia udah ke dokter, kata dokternya nama penyakitnya psikosomatis. Psikosomatis itu adalah penyakit seperti gejala fisik, tapi pas dicek nggak ada. Setiap mau pergi sekolah, ada saya kelas 2. Setiap mau pergi sekolah, sakit perut kalau nggak sakit kepala. Terus mamahnya bilang, nah hari ini nggak usah sekolah. Kira-kira apa, Bu? Sembuh. Itu bisa jadi anaknya kena bullying. Dia menarik diri, nggak mau temenan. Ya, merasa sedih, murung, cemas, tertekan, ada luka-luka di badannya yang tidak bisa dijelaskan. Nah, kalau anak ibu sudah, ini ada 6 poin, kira-kira sudah 3-4 poin, berarti dia sudah menjadi korban bully. Apa yang harus ibu lakukan? Ibu harus melaporkan ke guru, tapi kadang guru di sekolah tuh nah, saya harus turun lagi. Saya tuh kadang gemes ya. Kenapa sih sekolah-sekolah nggak rekrut saya aja? Saya tuh kerja tuh cuman seminggu 2 kali loh. Yang kontrak saya 2 sekolah loh. Masih ada slot 3 sekolah lagi loh. Dibilang mahal nggak mahal-mahal banget. Dibilang murah ya nggak murah juga lah. Ya kira-kira. Mbak Yuni ketawa. Ya Mbak Dewi. Ya kira-kira ya murah ya Miss Eva nggak pergi ya. Tadi kenapa Bu? Kadang itu ada bullying di sekolahan. Kita sudah melaporkan atau pengen ada respon yang baik dari pihak sekolah itu ya. Kurang itu kenapa? Seakan-akan mereka itu ya udahlah, ayo kita damai. Bagaimana baiknya begitu. Jadi untuk kedepannya itu seperti itu dan kembali lagi. Asal kita mau lapor seperti itu lagi. Keadaan kita dikasih dipersatukan bagaimana baiknya antara pelaku dan korban yang menurutnya perdamaian. Apa? Nanti kan ada lagi lanjutannya seperti lagi. Nanti terulang lagi. Dan mengulang lagi kasus pertama, kedua, ketiga itu seperti itu. Tidak ada titik temu. Sekolahnya anak yang di sekolah anak ibu nggak usah sebutin nama sekolah, nggak usah Bu. Ini bukan dari sekolah anak saya, bukan dari anak saya. Cuma saya banyak pengalaman di saya. Alhamdulillah saya di sini juga Satgas PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi saya sering tahu menerima laporan kasus-kasus anak seperti itu. Dan yang sering terjadi itu di 04. 04. Iya. Oke, dengan Ibu siapa? Saya Anik. Iya. Anik, Bu Anik. Nggak usah nyebut nama sekolah, tapi dilihat lebih banyak di negeri apa di swasta yang mengecewakan? Yang mengecewakan itu banyaknya di negeri. Di negeri. Oke. Tapi nggak ketutup kemungkinan swasta pun ada bisa, yang kurang. Nah, saya tuh suka gemes Bu. Pada swasta sekolahnya pada ngomong gini, saya tuh pengen loh rekrut Miss Eva tapi mahal. Ya mahal sih gitu. Ya tapi masih bisa. Tadi saya habis ngobrol sama Pak Amin. Ya semoga niat saya dipermudah ya sama pihak dia. Saya bilang saya mungkin belum bisa donasi rupiah. Tapi mungkin kalau mau pihak dia, saya bilang bikin kayak ruang konseling 1 bulan sekali dulu gitu, memplotkan saya di tanggal berapa, di minggu keberapa, ya.
insya Allah saya udah siap gitu. Saya udah kenal sama Bu Anis lama, kayaknya saya belum pernah. Saya memang agak sulit mengeluarkan pundi-pundi rupiah karena saya lebih banyak ke binatang ya. Saya lebih banyak sodako saya ke binatang gitu. Karena di otak saya manusia masih banyak yang kasih, tapi kalau kesejahteraan binatang jarang. Jadi ya nanti mungkin akan saya omongin lebih lanjut sama Pak Amin, ya semoga diterima. Nah ini balik lagi Bu, kayak kasus yang sebelum kita ngobrolin yang Bu Ani. Dengar kan Bu kasus yang anak disengkak sampai diamputasi? Cari Bu di Google. Ya, itu gurunya ngomongnya apa? Ingat nggak? Cuman bercanda doang. Saya pernah Bu, ponakan saya di SD negeri, guling jatuh dari lantai 2. Terus sepupu saya bilang gini, Tan, gimana ya? Ya udah lapor sama gurunya. Gurunya ngomong gini, ya anak ibu salah sendiri, jalannya nggak hati-hati, jadi kan tuh guling-guling gitu. Yang kena mental. Kalau kena mental itu nggak sekarang, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, jadilah kayak ibu Mei, ngomel-ngomel, marah. Itu tuh sebenarnya apa? Ada sesuatu yang belum terselesaikan masalah dia di masa lalu. Gak usah ketawa. Nanti mau kalau masih ada sesi, saya tidurin semua, nangis-nangis loh semua. Ternyata ada trauma-trauma yang kayaknya enggak, tapi itu masih ada di dalam diri kita. Nah, itu memang yang kejadian sama seperti Bu Anik bilang. Sekolah cuma bilang, cuman gitu didamaikan. Terus tahu nggak, guru suka ngomong apa ke saya? Orang udah damai, Miss. Baik-baik saja. Tahu nggak? Anak itu luar biasa depan ustadz sama ustazahnya nih. Besti di belakang. Mereka akan melakukan di belakang guru. Dan mereka akan mengintimidasi korban. Awas lo ya, bilang-bilang lagi. Emang itu sayang banget. Pencegahan bullying di sekolah itu kayaknya namanya juga anak-anak bercanda doang. Dibilang gelap aja sensitif. Emang kulitnya gelap, ya walaupun kulitnya gelap nggak kayak gitu kali. Ya nggak usah diomongin kan. Walaupun ya Bu ya kadang kan bayi itu ada yang menggemaskan beneran, ada yang menggemaskan tanda kutip kan. Ya, tapi kan kalau kita ngomong ini, betul ya, itu nih gini, lucu ya. Enggak sih dalam hati kayak gitu. Ada ya. Maksudnya ya, kalau nggak itu nggak usah diomongin. Dalam hati aja, kesian ya. Mungkin ya, pokoknya dalam hati aja nggak usah diomongin. Ya itu ya, jadi harusnya itu sekolah itu, tadi pagi saya baru dapat konseling online. Anaknya dibully di pesantren. Kira-kira orang pesantrennya ngomongnya apa? Anaknya minta pindah. Nggak usah saya sebutin nama pesantrennya, saya omongin langsung ibu tahu semua. Oh itu gitu. Saya bacain aja ya. Kan ibu nggak tahu pesantren mana, orangnya mana. Anaknya minta pindah, dia udah dibully. Terus saya tanya, di pesantren ada psikolog kalau nggak konselor nggak gitu. Sayangnya nggak ada. Allah nggak berkehendak, nggak bisa dibuka WA. Jadi intinya si pihak pesantrennya bilang, itu kan hal biasa, jangan dibesar-besarkan. Dan terulang kembali. Ada satu kasus saya alamin. Laki-laki. Pesantrennya telepon. Anak ibu kabur. Dia pulang ke rumah uaknya. Saya nggak tahu gimana teleponnya pesantrennya dulu apa uaknya dulu lah ya. Jadi si ibu korban ini bilang ke saya gini, waktu itu anak saya dinyatakan sama pesantren kabur. Tapi si ibunya udah ngomongnya bagus loh, dia pulang ke rumah kakak saya. Terus kakak saya nelpon, saya tuh nggak nanya siapa pesantren yang nelpon dulu apa kakaknya nelpon dulu. Kakaknya nelpon, Dek, anakmu pulang ke rumahku. Iya kata pesantrennya kabur. Anakmu pulang ke rumahku.
Mau ketemu? Mau, nggak boleh emosi. Anakmu ngapain ke rumah aku? Kabur, enggak, pulang. Kalau kamu masih bilang kabur, nggak usah datang. Siwanya tuh bagus Bu, maksudnya pendekatannya ya. Oke deh, aku bilang pulang, bener ya. Jadi anakmu ngapain ke rumah aku? Pulang. Kalau bilang pulang, boleh datang. Ditanya, AA, kenapa AA pulang? Disebutin Bu, kejadian-kejadian di pesantren. Akhirnya datangin pesantrennya, terus dia sih ke saya itu bukan masalah anaknya itu, karena dia dibully tetangganya. Masa anak udah bagus-bagus di pesantren dipulangin? Orang tua macam apa? Dia itu lebih nggak kuat, jadi dia ke saya itu karena dia nggak kuat tekanan tetangga. Masa saya harus bilang apa yang terjadi di pesantren anak saya diapain? Itu saya malah takut anak saya jadi trauma. Saya tepat nggak memindahkan anaknya dengan segala ini sih saya bilang tepat. Yang tahu anak kita siapa? Kita, bukan tetangga. Biarin tetangga ngomong. Tapi saya tuh bilang gini, saya salut banget loh Bu sama kakak ibu. Dengan enaknya ngomongnya, anak kamu pulang ke rumah. Karena si uaknya itu pengen melindungi. Kalau kabur nanti anaknya pergi lagi katanya susah. Mendingan saya bilang pulang. Nah kayak gitu. Jadi juga pesantrennya sih minta maaf karena orang tuanya memindahkannya, jadi case close. Kalau yang ini nggak boleh pindah Bu. Biasa anak-anak namanya juga anak kelas 1 SMP baru masuk. Biasa kata dikerjain temennya, innalillahi. Nggak semua pesantren kayak gitu sih. Ya. Nah apalagi sih tanda-tanda anak kita itu korban bully. Biasanya bajunya rusak, suka ada barang yang hilang, ya, suka susah tidur, tidurnya ngigo gitu. Ada perubahan kebiasaan makan, biasanya makan banyak jadi sedikit, biasanya sedikit makan jadi banyak, atau menghindari atau menghabiskan waktu berlebihan di depan komputer atau depan handphone. Perubahan suasana hati, ya, menjadi agresif, lebih galak, dan mungkin mulai menggertak anak atau saudara kandung yang lain. Apa yang bisa dilakukan orang tua untuk membantu? Nah ini Bu. Satu, kalau saya sih bilang ini mah dari saya ngambilnya dari cyberbullying.us. Kalau saya sih berpesan begini, kalau ibu mau punya anak yang bukan korban bully atau pelaku bully, ibu harus menggunakan mindful parenting. Artinya apa? Ibu harus menggunakan pola asuh yang penuh dengan kesadaran. Banyak-banyak baca istighfar. Boleh Bu ini difoto karena ini penting. Harus banyak-banyak baca istighfar. Kurangin ibu bully-bully anak. Yang bikin anak kita jadi korban bully dan pelaku bully pertama karena kita orang tuanya. Udah kelepasan nih, dari dulu suka ngebully sok atau pada minta maaf sama anak. Bukan anak aja yang harus minta maaf sama orang tua. Mama udah hidup 29 tahun. Umur saya Bu ya. Iyahin aja. Pengalaman mama lebih banyak dari pengalaman kamu. Kamu tahu apa? Kamu yang harusnya minta maaf sama mama. Terkadang kita juga punya banyak dosa sama anak kita. Minta maaf sama anak kita. Kalau bullying ini udah terjadi, apa yang harus dilakukan? Bicara dengan anak. Jangan ngomongnya gini. Mei, lu dibully sama temen lu ya? Putri, kamu gendong terus Putri. Kenapa itu si Jubaidah? Kenapa si Jubaidah? Nggak akan terbuka anak tuh Bu. Ini ada caranya. Misalnya gini, kita udah tahu nih anak kita yang dibully. Kak, katanya ada berita di sekolah kakak, ada yang dibully ya? Putri mau pipis. Gak tahu. Udah pipis belum? Nggak tahu. Udah. Beneran kakak nggak tahu? Princess Enggak. pipis Serius sama Kak. siapa? Coba diinget-inget lagi. Sebenarnya bukan orang lain mah, tapi kakak yang dibully. Daripada ibu ngomongnya, kenapa lagi si Jubaidah? Hah? Kakak bully Jubaidah? Sama siapa, Ada lagi Bu kasus, saya nggak suka kasusnya. Masuk ke saya, anak temperamental, melempar temannya. Guru sih bilang, ya Miss, dia itu Miss marah-marah sama anak. Temennya dilempar pecinya. Udah ngobrol sama saya Bu.
Jadi gini Miss Eva ceritanya. Sekarang kalau di sekolah saya alhamdulillah lebih anak-anak datang sendiri minta konseling. Dan anak-anak highlight tidak mau ketahuan mama. Ya udah nggak akan sampai mama. Cuma sampai gurunya aja sama saya. Nah, ini ada anak terus dia ngomong gini loh Miss, aku udah dari kelas 5 SD, aku nggak pernah bales dia. Dia ngata-ngatain aku, suatu hari aku udah kesel. Melayanglah itu peci aku ke muka dia. Tapi kan kalau Miss taunya, iya yang aku lempar, nggak tahu masalah. Itu juga guru kadang gitu Bu. Atau orang tua tiba-tiba datang, anakmu ya, dorong anak aku. Padahal anaknya dia yang marah-marah, udah ngedorong 745 kali. Anak kita pertahanannya udah lemah, akhirnya dia kesel, dia dorong. Tapi anak kita nggak cerita sama kita. Ya, jadi membuka percakapan sama anak itu seolah-olah bukan dia pelaku atau korban bullying. Atau misalnya di internet, pernah nggak sih kakak atau adik punya masalah sama orang di internet? Atau apa ada yang pernah ganggu atau mengancam kakak? Apakah kakak atau adik tahu tentang bullying di sekolah? Nanti dia akan cerita, ya. Terus bagaimana kakak dan adik bisa membantu menghentikan bullying itu. Nah, masih banyak pertanyaan ada di cyberbullying.us, memang dalam bahasa Inggris, tapi kan bisa pakai Google Translate ya. Ada guidance ya, makanya tadi saya bilang ke ibu silahkan difoto, suatu hari ini dibutuhkan. Intinya komunikasi. Aku tuh tadi pertama-tama grogi ya. Kadang, yang terhormat. apalagi yang harus dilakukan orang tua. Anak bunda mungkin tidak selalu bicara. Nggak mau ngomong, tapi amati. Kok anak saya kayaknya agak-agak beda ya. Biasanya pergi sekolah naik sepeda, coba anaknya diantar. Ibu lihat gimana interaksi sama temennya, tapi dari jauh. Misalkan kan itu anak-anak saya dari jauh sambil makan bakso. Oh, kalau dari deket pasti temennya jadi baik. Terus mungkin kalau ada kegiatan sekolah, ibu ikut serta. Biasanya anak komite, anak korlas lebih jarang dibully karena ibunya punya kekuatan. Ya, menghadiri acara sekolah. Dan kalau bisa jalan-jalan field trip sekolah itu kalau orang tuanya boleh ikut pergi. Dilihatin anaknya dari jauh. Tapi kalau nggak boleh ya doain aja. Ya, selalu perhatikan perubahan sikap dari anak. Apalagi yang bisa dilakukan oleh orang tua, berempati. Orang tua tuh misalkan contohnya gini, anaknya didorong sakit, lututnya jatuh berdarah-darah. Biasanya ibu ngomong apa? Pulang-pulang anaknya darah lutut. Bu, Kamu kenapa? Apa yang terjadi? Wah ini mah ibunya udah oke, karena kerja di PPA. Coba ibu yang tadi, Bu, nih. Kan anak ibu saya pulang lututnya berdarah-darah. Kira-kira ibu ngomong apa? Eta kunaon menikos gitu, maneh badernya. Pasti bader. Geus mamah bejaan ge. Tong ulin sia. Nah. Banyaknya tapi kamari kejadian. Makanya kunaon deui ibu kamari? Ocan jeung babaturan. Oh, bercanda. Terus kok ibu dicarekan we gitu? Nah, kunaon eta leungeun urang ubaran gitu. Itu kan Bu udah sakit ya. Sakit tuh. Semua udah sakit. Pengennya tuh pulang disayang, dibaik-baik. Taunya diomelin, udah kena fisik, kena mental. Anak Gen Z mah dikit-dikit mental breakdown. Wah. Lu tahu anak Gen Z yang lahir di tahun 2000-an? Kalau generasi Alpha 2010 ke sini. Bu, saya habis konseling anak-anak kelas 6 SD. Ada yang pengen budir udah banyak. Ada yang barcode udah banyak. Tahu nggak barcode? Kasih tahu Bu, barcode apa Bu? Nih,
Ntar dulu ya. Kalau belanja, sebentar sebelum ibunya kasih tahu. Nah ya, kalau belanja di Alfa apa di Indomaret di scan, itu barcode. Tapi untuk anak Gen Z, barcode itu bukan ini. Mereka lemah, mereka generasi strawberry. Anak Gen Z nggak mau disalahin. Yang salah generasi milenial yaitu kita yang bikin anak kita lemah. Zaman dulu Ibu Bareto diajar ngangen sangu. Orang sini mah gitu ya ngomongnya, nggak apa-apa kasar. Saya orang Bandung mah susah bahasa Sundanya. Kelas sabaraha? Masak nasi dulu kelas berapa diajarin? Kelas SD. SD kelas? Kelas 2 SD masak nasi, make rice cooker merenya. Make seeng. Make hawu deui, astagfirullah kelas 2 SD eta teh. Ari budak zaman ayeuna kelas 2 SD bisa teh entek kos kitu. Kunaon? Nya geus zamanna Bu. Geus zamanna. Ibu ngerasa dulu susah kelas 2 disuruh masak. Sekarang anak kita kelas 2 SD disuruh apa, Bu? Main HP. Ya? Mau pakai kos kaki aja sini nak mamah bantu. Itu yang membuat anak generasi Z itu menjadi generasi strawberry. Tahu nggak generasi strawberry? Indah di luar, terlihat kokoh pas dipegang remuk. Itu karena salahnya kita generasi milenial. Ya, anak sekarang. Saya waktu kemarin habis seminar anak kelas 6 SD. Kalau mau barcode boleh nggak? Saya pura-pura nggak tahu. Barcode, belanja di minimarket pakai barcode. Bukan, yang di gini-gini. Udah kepikiran Bu. Ya, anak udah jatuh, sakit fisik, pulang-pulang kena mental. Ari maneh ulin wae, katakan. Ditanya, kenapa sayang? Loh kok berdarah? Mau mama obatin ya? Terus anaknya bakal, kalau ibu besok kayak gitu ya, anak ibu isukan ulin, terus jatuh, besok gitu. Kenapa sayang? Mau mama obatin, mama ambil betadine, anaknya gini Bu. Punten. Mama gering. Kehelanya meuli paramek heula. Mama panas itu, cina. Urang rek ka warung meuli paramek heula sigana si mama kunaon kina. Padahal baru pulang parenting dia mengaplikasikan. Ya. Jadi kalau anak jatuh itu tawarin mau mamah obatin atau gimana? Mau mamah yang bersihkan lukanya atau kakak yang bersihkan? Soalnya kan kalau mama aja deh, perih. Ya sayang, pelan-pelan ya. Pak Muhammad. Udah sakit mah diobatin, tong dicarekan karungnya. Nya di nembalan da anaknya generasi Z, lain generasi milenial siga urang. Being asertif, jadi anak sekarang tuh lebih terbuka Bu, biar nggak kena mental. Kalau kita tuh dulu, yang ledek iya. Makin kesel. Itu kenapa komunikasinya kurang baik. Anak tidak diajarkan memvalidasi emosinya. Saya sakit, saya sedih, saya itu nggak diajarin dari kecil. Harusnya diajarin dari kecil. Oke, lanjut ya. Kedua, dokumentasikan insiden. Kalau ibu melihat insidennya boleh difoto, boleh divideokan. Ya. Terus kalau misalkan bullyingnya di internet, di print tuh apa di screenshot, komen-komen di Instagram, TikTok, WA dan lain sebagainya. Ibu yang harus jadi panutan anak. Ibu tadi yang saya bilang, ibu nggak mau anaknya dibully, tapi ibu ngebully anaknya kumaha. Ya. Dorong anak untuk mengejar minat aktivitas membangun persahabatan yang lebih positif. Ya, anaknya diajarin untuk lebih bisa menerima orang. Terus bantu anak mengembangkan strategi keterampilan untuk tidak diintimidasi. Saya tuh bilang gini, badan kita itu sangat berharga. Siapa yang boleh pegang tubuh kita? Siapa? Anak kita tubuhnya boleh dipegang sama siapa?
Siapa Bu? Sama orang tua. Siapa orang tuanya? Mama. Papa boleh nggak? Tadi sama siapa? Sama dirinya sendiri dan orang tua. Papa boleh kalau anaknya laki-laki. Kalau anak perempuan nggak boleh. Yang boleh pegang tubuh anak kita maksimal bisa 4 orang. Tapi yang bisa punya akses penuh itu 3 orang. Nomor 1 dirinya sendiri. Nomor 2 ibunya. Yang laki-laki bapaknya. Ya. Kecuali terpaksa lagi sakit, bapaknya masih belum pulang kantor. Tapi kalau bapaknya pulang kantor sebaiknya bapaknya. Ketiga, nenek. Keempat, pengasuh kalau sudah ada permisi dari orang tua. Tante gimana? Om gimana? Boleh nggak? Kejahatan seksual pertama dilakukan oleh Orang keluarga. Nomor 1 siapa? Lebih banyak ke paman sebenarnya. Paman, kedua sekarang sih orang tua juga ya. Nah, ya jadi paman itu. Yang nomor 2 siapa pelakunya selain keluarga? Guru. Siapa? Kan ya pokoknya keluarga itu biasanya kalau sekarang mau zaman udah rada-rada ya. Kemarin saya baca ibu kandung membantu ayah kandung melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandung. Sakit tuh sekeluarga. Di Instagram. Ya keluarga terdekat. Nomor 1 keluarga, nomor 2 siapa? Teman. Siapa dong? Anak kan adanya di keluarga, di lingkungan sekolah, lingkungan rumah. Ada satu lagi di lingkungan sekolah. Guru apa? Kira-kira? Guru agama. Iya, bukan guru olahraga. Jadi ajarkan pada anak kita bahwa tubuh mereka terlalu berharga untuk dipegang sama orang, cuman boleh dipegang sama diri sendiri, mama, nenek, dan kalau yang kecil pengasuh yang sudah dikasih tugas sama kita. Sama dokter gimana? Kalau dokter laki-laki yang benar selalu ada suster perempuan. Kalau nggak ada suster perempuan, dokternya tetap periksa, teriak aja. Nggak boleh. Prosedur kedokteran juga, dokter itu harus didampingi oleh perawat. Anak kita tubuhnya berharga, yang boleh pegang dirinya sendiri, ibu atau bapak untuk anak laki-laki, dan nenek. Seberapa pentingnya, gimana cara ngajarin anak? Gini Bu, ngajarin tuh agak susah. Kalau saya ngajarinnya gini, anak-anak, tubuhmu berharga hanya bisa, saya ulang-ulang terus biar ibu ingat, hanya bisa dipegang oleh dirimu sendiri, ibumu untuk anak perempuan, dan bapakmu untuk anak laki-laki, serta nenekmu. Jarak yang bisa orang lain. Ya, kalau kamu merasa tidak nyaman, jaraknya segini nak. Tidak boleh terlalu dekat. Ke kanan 1 tangan, ke kiri 1 tangan, ke depan 1 tangan, ke belakang 1 tangan. Pada terjadi intimidasi, pembulian, kamu nggak suka, dorong cantik, aku nggak mau. Itu harus diajarin dari kecil. Temennya nggak deketin lagi, agak dorong lebih keras. Jadi dorong cantik, sedang, terakhir final. Gurunya marah-marah, saya sudah melakukan pertama pelan, tapi dia tetap bikin saya nggak nyaman. Dorongnya agak keras dikit dan akhirnya keras sekali. Ya, jadi jaraknya cuma boleh segini Bu. Soalnya kalau ngajarin anak, kalau saya paling gampang ngajarin anak segitu. Merasa terancam, segini ya. Jangan, tidak, pergi. Tuh, penting. Tadi apa? Tetap berhubungan dengan guru. Seharusnya guru di sekolah itu guru yang jadi orang tua pengganti.
tes ya. Kalau di rumah sama sekolah, seharusnya di sekolah itu kalau nggak bisa bayar psikolog sekolah, mungkin kanselor sekolah. Kalau nggak bisa bayar kanselor sekolah, mungkin ada guru BK. Ya, tapi guru BK-nya yang proper. Ada satu kejadian di salah satu SMK. Guru BK yang ngebully. Ih, kamu mah. Tadi apa namanya, badannya kayak kaleng kerupuk. Kalau yang anak itu datang ke saya, kalau dia katanya kalau yang ngomongin bukan guru BK, mungkin sakit hatinya 90% pas 100. Tapi karena guru BK sakit hatinya itu melebihi itu. Seharusnya guru BK itu melindungi, tapi itu saya bilang pasti guru BK-nya ya, banyak lah. Hah? Ya kalau nggak kuliahnya tiba-tiba wisuda. Ya. Hubungi kanselor sekolah untuk dukungan dan saran tambahan jika situasi berlanjut. Seharusnya kalau situasinya tidak selesai harus mendatangi profesional. Ajari anak untuk bisa menghindari diri dari bullying yang tadi saya udah ajarkan. Ya. Ntar aku anterin ke rumahnya gitu. Jangan menanggapi atau memberikan reaksi. Bilang anak tetap tenang. Bilang anak untuk berani speak up, untuk berani ngomong sama orang dewasa. Ya. Hindari area yang tidak banyak siswa, jangan banyak sendiri, harus banyakan sama teman. Intinya anak kita itu harus diajarin yang tadi. Sama diajarin speak up, lakukan. Kalau di sekolah laporin guru. Kalau gurunya nyebelin ya itu tugas kita udah selesai. Berarti ya, kalau saya sih bilang ya kayak guru yang bilang tadi mau bicara itu cuma dalam hati. Pinjam bentar, Mas. Saya juga mau bilang. Oke, untuk menjamin anak menjaga nama baik bisa Bu, tapi kan masalah internal cuma kita aja. Kami akan lakukan. Karena kita akan konseling kelompok. Tapi Bu, untuk menjaga nama baik itu di sekolah aja ya bisa kan? Sebetulnya anak kita dibenahi kita beresin, ibunya mungkin tidak boleh beresin. Anak saya kan mau disembuhkan sama sekolah. Dia berdua. Kalau anak itu sebenarnya bisa. Malah kalau sekolahnya misalnya di Mau. ada dua, itu namanya bisa. Mau kan? Kayak gitu. Enggak kok geleng-geleng. Maunya apa? Ya, itu kalau menurut saya boleh ajarin anak untuk speak up. Guru kalau misalkan di lingkungan, harusnya lingkungan rumah juga ada, misalkan ada polisi di RT, kalau anak lagi main, apa namanya? Ada yang ngawasi, ada kontrol gitu ya. Misalkan RT itu bikin ada kontrol, hari Senin, Eva, hari Selasa, berbeda, hari Rabu, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau emang mau bisa. Komunikasi itu nomor 1. Harus menjadi sahabat anak. Pegangin semua. Mas, Bunda repot. Pada saat komunikasi dalam Kesini yuk, dingin. Kesini dingin. Gak bakal minimal anak akan berbicara. Pada Kita saat dingin berbicara, yuk. kita bisa menangani lebih cepat. Yang lainnya jadi korporasi bersama dengan anak. Ya. Kalau benar-benar anak dapat lakukan ke sekolah, teman anak sampai depan kelas. Anaknya harus dikasih kegiatan yang dia suka. Terakhir, selalu lakukan setiap tindakan intimidasi yang tidak melakukan semua laporan intimidasi pada orang tua. Catatan penting dari daftar solusi ini, ya, daftar solusi untuk intimidasi anak tidak termasuk memberitahu anak muda untuk melawan. Jadi kita tuh nggak boleh ngajarin anak untuk melawan. Kalau kamu dipukul, pukul balas, itu nggak baik. Tapi ada orang tua yang sudah bergerak bilang, tapi sebenarnya itu tidak tepat ya. Jika terjadi
bullying online, apa yang harus dilakukan sama orang tua? Di stop, di blok, sama tetap sama cerita. Kalau sebenarnya Nggak tahu. secara online itu bisa dilakukan. Ini mah minum saya. Miss Eva nggak pakai gelas. Dan sebenarnya juga anak-anak itu nggak boleh Amanisa tadi nggak tahu. usia dewasa. Seluruh sosial media sebenarnya untuk anak Pegang dulu, aku mau ngambil dari dia. dari awal sehingga Dia rungsing banget ya. Kenapa ya? mungkin nggak sih anak saya yang menjadi Saya sih lagi nggak enak badan. Iya kali ya. kesulitan dalam penyesuaian diri, mungkin terlihat atau tidak berbeda atau di diri sendiri peristiwa yang traumatis, yang punya peristiwa traumatis ada dari yang membuli orang, perilaku si saksikan di rumah tanpa mengakui terjadi di rumah karena tidak ada yang mengontrol. Terus gimana kalau sekarang anak kita yang jadi pelaku bullying tetap harus ditangani juga, bukan cuma korban. Yang paling baik adalah datang ke sekolah, datang ke kantor yang ada di sekolah dulu, ya. Lalu tanyakan ke anak muda tentang sikap anak-anak lain sama dia, ya. Harus bersikap baik dan tidak menuduh. Kita anak muda untuk memberitahu muda tentang seperti apa sekolah yang diinginkan. Putuskan apakah muda dapat bekerja dengan anak untuk memperbaiki perilakunya atau membutuhkan tenaga berbeda. Anak-anak yang tuli biasanya sering berkelahi, bertukar, tuli minuman alkohol, rokok, menjadi pembolos, bahkan di sekolah dan apa yang bisa dibantu lagi sama ayah muda? Bantu membangun kepercayaan diri anak. Itu penting sekali. Ya. Jadi kalau mau jangan cuma nyebutin kesalahannya. Ya. Puji anak secara khusus dan sungguh-sungguh kalau memang dia baik. Dorong keterlibatan dalam kegiatan luar, banyak anaknya disibukin. Bantu anak muda menyesuaikan diri, pertimbangan penampilan pelajaran komunikasi dan ini bisa di-follow, semuanya saya ambil dari 4 ini, Donald Org, KitXG, Tracer ORG, Stopbullying, Now.com. Nanti kalau misalkan Bunda pengen tahu lebih banyak lagi, Bunda bisa mencari informasi seperti yang saya cari, di situ lebih banyak. Ini adalah hasil rangkuman saya dari 5 situs sama yang tadi. Stopbullying.us. Oke, terima kasih. Saya pakai ini semoga yang bermanfaat. Sudah lebih dari 45 menit. Sudah banyak yang gelisah. Sekarang kita sesi tanya jawab. Ya. Intinya, sebelum sesi tanya jawab, mencegah bullying nomor 1, stop bullying di rumah. Banyak berkomunikasi sama anak. Ajarkan anak kita bahwa badan mereka adalah berharga, hanya boleh ibu, dia sendiri dan nenek yang pegang. Ajarkan